Is beserak kali lah jualanmu dirapiin kenapa? Is ngeres kali lah lantaimu nih dibersihkan kenapa? Ya ampun, tenda birunya udah pada bolong diganti kenapa kek? Kok sempit kali lah tempat jualanmu ini dilebarin kenapa? Ayo siapa di antara kalian di sini yang pernah di komen julid sama pelanggan setia ngaku? Hai mama online lagi apa kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan daripada siapa? Nah, enak kali lah kalian ya. Aku Kang Warung kalau udah pagi kayak gini kecret. Ayo jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Di pagi hari yang cerah ini kegiatanku di warung dimulai dengan ngelipeti kertas nasi kayak gini woi. Dulu pas waktu harganya belum naik masih satu bal itu 25 kadang 26 ribu. Aku gulungi isinya 5 lembar dan aku jual dengan harga Rp1.000. Tapi pas naik-naiknya dan harganya melambung tinggi sampai kemarin itu sempat harganya 35.000 satu bal. Aku Kang Warung ini harus puter otak ya. Kalau nggak diakali ya mana ada untungnya. Jadi ya udahlah aku jual aja. Satu ikatnya itu 2.000 perak, isinya 7 lembar. Untuk satu bal kertas nasi ini beratnya itu ada di 2 kilo ya woy. Kenapa aku jual itu nggak main timbang ya? Karena di sini tuh banyak kali yang cari yang harganya murah praktis. Ya lebih tepatnya terjangkau lah ya. Biasanya kalau orang mau belinya itu lebih banyak, biasanya orang itu ya ke grosir woy, nggak ke warung kecil-kecilan kayak aku gini. Dan biasanya kertas nasi ini banyak dicari ibu-ibu kalau pas pagi-pagi ya woy. Karena biasanya buat bungkus nasi suaminya kerja ataupun anaknya yang udah pada kerja. Dan harganya sekarang tuh agak turun sedikit jadi aku agak renggangkan. Sekarang aku jual di harga 2.000, isinya 8 lembar. Oke lanjut, kalau kayak gitu kita kembali ke topik awal video tadi. Pernah nggak sih kalian jualan itu dikomeni julid sama pelanggan kalian ataupun para netizen di luar sana? Terus kalau kira-kira pernah, reaksi kalian tuh kayak mana ya woy? Marahkah, emosikah, atau menjawab dengan kata-kata yang kasar, atau malah memilih diam dengan 1000 bahasa woy? Setiap orang jualan itu udah pasti ada yang pro dan juga ada yang kontra. Ada yang seneng, ada juga yang benci pastinya. Penting gak sih sebenarnya kritikan yang kayak gitu itu menurut kalian? Dulu pas awal-awal jualannya kayak gitu itu aku pun sempet sakit hati, bahkan sering ya kalau ada omongan orang itu kurang enak di telingaku. Sampai kadang-kadang gak terasa ya kan menetes air mata ini woy. Tapi kok lama-lama makin kesini ya makin kesana enggak deng woy. Tapi ya kan lama-lama aku pikir-pikir kok nggak ada untungnya juga netes air mata ini ya. Udah dijulitin awak pula yang keluar air mata, rugi 2 kali dong. Tapi lama kelamaan makin kesini aku tuh udah terbiasa sama komen julid kayak gitu ya woy. Ibaratnya ya udah kebal sama komen-komen negatif kayak gitu. Yang penting rezeki yang kita cari itu halal dan apa yang kita buat itu nggak merugikan orang lain. Jadi dari sini dan kedepannya tuh kalau ada orang yang komen-komen julid ataupun komen negatif ya aku cuman bisa senyum aja. Kalau misalnya ada orang yang komen tentang kekurangan yang ada di warung ini ya mungkin belum waktunya aja ya kan. Semua itu butuh proses, semua itu butuh dana bro, nggak ada yang instan di dunia ini. Jadi yowes alon-alon aja ya kan, kita ikuti prosesnya. Dulu juga pas awal-awal jualan aku juga belum punya warung, jualannya juga masih di dalam rumah. Nah karena pelan-pelan nyicilin dan akhirnya bisa punya warung kayak sekarang. Sebenarnya kan menurutku kritikan itu juga perlu loh. Dari kritikan ini tadi kita bisa memperbaiki apa-apa aja yang kurang di warung kita ya kan, supaya pelanggan itu betah belanja di warung kita dan besok-besok bakalan balik lagi. Jadi kan sampai sini menurut kalian ya kan, komen julid itu penting atau nggak penting? Kalau aku sih setiap kritikan itu aku sortir lagi yang kira-kira masuk di akalku dan kira-kira itu masukan ya aku jalankan. Tapi kalau kritikan itu cuman sekedar menjatuhkan dan nggak ada faedahnya, ngapain juga dipikirin, senyumin aja. Ya kadang aku berpikir gini, banyak di antara orang sekarang itu pandai kali mengkritik orang lain tapi tidak bisa menerapkan di dirinya sendiri. Apa nggak kayak gitu hasilnya? No. Ya ginilah aku kasih contoh ya kan. Buah alpukat tuh kan enak dan bagus buat diet. Misalnya kamu mau nurunin berat badan dan ada orang yang nyarani buat makan alpukat untuk mengurangi konsumsi nasi ya kan, biar dietnya tuh cepet berhasil. Sementara kan yang nyarani makan alpukat itu badannya itu lebih gendutan dari kamu dan dia sendiri itu nggak doyan makan alpukat apalagi buat diet, tapi sering kali ngomentari bentuk tubuhnya orang, bilang kamu gendutan, kamu agak berisi, kamu sekarang kok tambah gemoy ya kan. Ya itu tadi ku bilang ya kan, dia cuman bisa mengkritik tapi tidak bisa menjalankan, hasilnya kan nol ya kan. Jadi mulai sekarang gak usah ambil pusing sama omongan orang lain. Kalau memang ada faedahnya silahkan dijalankan, tapi kalau enggak ya udah senyumin aja, nggak perlu dibales ya kan. Nah sampai sini kalian paham ya kan. Besok-besok kalau ada orang mengkritik tentang jualan kalian ya kalian saring-saring lagi, kira-kira infonya itu penting atau enggak ya dijalankan. Kalau penting ya mudah-mudahan bisa kalian jalankan, kalau enggak ya wis di skip aja.
kali. Yuk semangat buat kita Kang Warung pejuang receh. Semoga hari ini dan besok-besok itu jualannya lancar dan laris manis. Amin. Oke lah kok kayak gitu. Sampai sini dulu videoku. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret. Picu-picu.